belajar untuk tema kita bulan ini yang terakhir, yaitu harapan yang baru ya. Harapan baru di dalam Kristus saja. Jadi harapan kita itu hanya di dalam Kristus. Tadi kita sudah nyanyi ya. Gimana tadi lagunya? Lagu yang barusan kita nyanyikan tadi ada liriknya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Lalu apa? Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus segalanya buat hidup kita. Amin. Yesus satu-satunya harapan dalam hidup kita. Mari hari ini kita belajar firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Ini yang kita baca lebih dahulu ya ibu-ibu ya. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Harapan kita di dalam Kristus itu bermula, itu bersumber atau itu berakar karena kebangkitannya dari kematian yang sudah kita peringati bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian seperti biasa. Saya ayat yang pertama, ibu-ibu ayat yang kedua. Kita baca bergantian sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, ibu-ibu 1, 2, 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 kita baca bersama, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu, kenapa kita mesti belajar dari kisah kebangkitan Yesus tentang harapan? Karena ketika Yesus mati itu seperti tidak ada harapan. Amin. Di sini tidak ada orang yang suka mati, ya, entah itu mati fisik, entah itu mati pekerjaan, mati rumah tangga, mati perasaan. Semua orang tidak suka kematian. Karena kematian itu artinya tidak ada harapan, tidak ada hari esok. Tapi Yesus membuktikan dia melampaui kematian. Yesus menang atas kematian. Dan Yesus katakan apa? Jangan takut. Kalau Yesus kita bangkit, saat ini apapun yang kita hadapi, kita juga akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya, setiap manusia itu butuh harapan, ibu-ibu. Kenapa? Karena harapan itu adalah sesuatu yang menggerakkan manusia atau keinginan untuk datangnya sesuatu atau terjadinya sesuatu. Jadi harapan itu adalah pendorong manusia untuk hidup. Jadi kalau manusia itu hidup, dia itu harus ada harapan. Makanya ada banyak sekali orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang tidak bisa berbahagia, orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup karena tidak ada harapan. Bukan karena gak bisa makan, bisa makan. Bukan karena gak punya uang, punya uang. Tapi tidak ada harapan. Hidupnya kosong, saudara. Banyak masalah, banyak pergumulan. Rasanya tidak ada artinya hidup itu, gak ada harapan. Nah, makanya harapan itu sangat penting. Maka kalau Yesus berkata, hari yang ketiga aku bangkit, aku sudah melawan kematian, aku sudah menang atas kematian. Artinya ada harapan yang baru bagi setiap kita. Senggol kanan kiri, masih ada harapan. Masih ada harapan, ya. Yesus memberikan harapan yang baru melalui kematian dan kebangkitannya. Coba ibu-ibu kalau kita baca tadi ya, kita bandingkan. Di ayat yang keempat, ketika penjaga itu melihat malaikat. Saudara coba kita baca lagi ya di ayat yang pertama. Siapa yang pergi pagi-pagi ke kubur Yesus?
Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain ini artinya ini nama-nama cowok atau nama-nama cewek? Cewek. Nama-nama bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu loh. Jadi ibu-ibu itu sangat berharga, sangat berarti dalam kisah kebangkitan Yesus. Ya, jadi jangan remehkan ibu-ibu, orang-orang yang setia ketika Yesus dihajar, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus disalibkan, semua murid-murid itu pergi, tinggal Yohanes dan wanita-wanita. Lihat saudara, siapa yang pergi pagi-pagi datang kepada kubur Yesus? Itu wanita-wanita. Jadi jangan remehkan, kita punya kesetiaan yang besar. Kita punya power untuk mengiring Tuhan. Dan ketika mereka melihat ada malaikat yang menggulingkan batu itu, demikian juga penjaga-penjaga melihat ada malaikat yang menggulingkan batu itu. Ayat 4 ditulis apa? Penjaga itu gentar. Penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tapi lihat saudara, malaikat tidak berbicara kepada penjaga-penjaga yang seperti orang mati itu. Tapi malaikat-malaikat bicara kepada perempuan-perempuan itu. Dan itu adalah kita semua. Hari ini kalau kita tahu Yesus kita bangkit, malaikat yang sama bilang, janganlah kamu takut. Biarlah orang-orang di sekitar kita gentar. Biar orang-orang di sekitar kita takut. Biar orang-orang di sekitar kita seperti orang-orang mati. Tapi kita semua orang-orang yang menang. Jangan takut. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya ibu-ibu ya, kita mau dipakai Tuhan untuk bawa harapan yang baru. Bagi keluarga kita, bagi rekan kita, bagi pelayanan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, harapan seperti apa? Harapan baru yang seperti apa? Hari ini kita akan belajar dua hal. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai 16. Kita langsung masuk di poin yang pertama. Harapan seperti apa ibu-ibu yang kita miliki? Yang pertama, kita punya harapan untuk menang atas setan. Katakan bersama dengan saya, menang atas setan. Ya, nanti kita nyanyi ya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, ayatnya di mana? Ibrani 2 ayat 14. Saya bacakan buat kita semua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, kita semua, ibu-ibu. Maka ia juga, Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia. Siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Hari ini bilang sama iblis, engkau sudah kalah, ya. Iblis sudah kalah, kita sudah menang. Jadi nggak ada lagi yang bisa goda-goda kita. Nanti bilang, oh ini gara-gara iblis gitu ya. Saya kok digoda iblis bu, nggak datang gereja. Iblisnya terlalu kuat gitu ya. Ngantuknya terlalu kuat, ini meremkan mata saya nggak ke gereja gitu loh. Iblisnya sudah kalah ya. Kita yang sekarang sudah menang. Jadi kalau ada keinginan-keinginan, coba dicek. Jangan-jangan itu keinginan diri sendiri gitu ya. Nah, memusnahkan itu menggunakan kata katargese, ibu-ibu. Katargese ya, ditulis ya katargese. Jadi kematian Yesus itu memusnahkan iblis. Kematian Yesus itu katargese. Memusnahkan iblis, artinya apa? Dia menghapuskan. Dia membuat sia-sia. Dia membuat tidak berdaya. Yesus membuat berakhir, disingkirkan. Nah, makanya kita kan sering dengar ya, iblis itu ada, dia mengaum-ngaum. Tapi sudah tidak ada kuasanya, sudah tidak ada giginya, tidak ada senjatanya, tidak ada kekuatannya. Nah, jadi hari ini jangan takut setan. Ya, dan jangan mengandalkan setan. Makanya kalau ada orang-orang yang masih ya pergi ke dukun gitu ya, tanya hari baik, terus ngapa? Kirim-kirim saudara ya, kirim-kirim loh, itu orang yang
Apa? Nggak ngomong ya. Orang yang ya begitulah. Wong setan itu sudah kalah di bawah kaki Yesus kok. Kita minta tolong sama mereka. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Namanya Yesus. Ya, iblis sudah kalah. Iblis itu sudah sia-sia. Iblis itu sudah berakhir. Tidak punya kekuatan, sudah disingkirkan oleh Yesus. Makanya 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 bilang apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tidak ada. Maut itu sudah kalah, saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat itu apa ya? Sengat itu ya kayak apa ya? Apa bahasa Jawanya apa? Entop. Nah, entopnya lebah itu ya, entop ya. Di mana entopmu? Tidak ada, saudara. Nggak ada racun, nggak ada entopnya, nggak ada sengatnya, nggak ada kuasanya. Itu maut. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu sudah mulai didakwa, kamu itu ibu yang tidak berharga, kamu itu ibu yang gagal, kamu itu wanita yang gagal, engkau itu anak yang gagal, engkau itu tidak bisa apa-apa, masa lalumu buruk gitu ya, dosamu banyak, kamu nggak layak melayani, kamu nggak layak mengasihi, kamu nggak cocok sama suamimu, suamimu begini karena engkau, anakmu begini karena engkau, orang tuamu begini karena engkau. Bilang, hei iblis, aku sudah menang bersama Yesus. Memang aku dulu orang berdosa, tapi sekarang aku orang benar di dalam Yesus. Gitu ibu-ibu ya. Jangan nanti terus melo, oh ya aku ini gak berarti, wes aku tak ndak usah pelayanan, aku ndak usah ke gereja, wes aku tak diem aja di apa-apa nonurut aja, aku ini memang cocok soro kok. Ini karena dosaku dulu, wes aku tak terima ya apa-apa sekarang. Ndak, saudara. Bagian kita itu bukan kematian. Bagian kita hidup bersama dengan Tuhan. Bagian kita itu hidup penuh dengan kemenangan. Ya, jadi hari ini kalau kita mulai dibodoh-bodohi sama iblis, oh mereka itu sudah kalah. Ya, kita ini orang-orang yang menang. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, harus semangat ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti kalau kita ada kesempatan, kita mau belajar tentang akhir zaman, nanti kita akan melihat bahwa nanti gereja, yaitu kita semua itu yang menghakimi setan-setan. Kita yang menghakimi iblis itu. Jadi bukan kita yang dihakimi, oh dosanya abot masuk sana, dosanya ringan masuk sini. Enggak, saudara. Nanti kita yang menghakimi setan-setan yang nakal itu, saudara ya. Haleluya. Jadi momen Paskah itu selalu berbicara tentang harapan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu lihat salib, ibu-ibu merayakan Paskah, ibu-ibu merayakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu selalu berbicara tentang harapan yang baru. Ya. Yesus yang seakan-akan mati, Yesus itu seakan-akan kalah. Ternyata pada hari yang ketiga dia bangkit. Ternyata pada hari yang ketiga dia hidup dan pada hari yang ketiga dia menang. Seakan-akan iblis bersorak, anak Allah mati. Dia gagal untuk menyelesaikan misinya. Mereka bersorak-sorak sebab mereka yakin bahwa mereka sudah menang. Tapi ternyata pada hari yang ketiga, ketika Yesus bangkit, mereka sadar bahwa mereka sudah kalah. Ya, makanya Kejadian 3 ayat 15 bilang apa? Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan keturunan ular akan meremukkan tumitmu. Yesus disalib, saudara, itu yang dipaku kakinya, itu yang hancur adalah tumitnya. Maka itu menggenapi kita perjanjian lama. Dan lihat ketika Yesus disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukit apa, saudara? Tengkorak itu tulang apa? Tulang kepala. Yesus disalibkan, Yesus sedang hancurkan kepala ular. Jadi artinya dia sudah kalah, kita sudah menang. Ya, kita harus pegang itu ibu-ibu. Ketika Yesus itu mengalami penganiayaan, coba diklik ya. Ketika Yesus dianiaya ibu-ibu, Yesus sedang disesah, dia dianiaya dengan begitu luar biasa ya. Yesus dianiaya dengan begitu brutal, dengan begitu menyakitkan. Kalau ibu-ibu kemarin datang ke KKR Paskah, ibu bisa lihat enggak?
itu apa? Matthew yang jadi Tuhan Yesus bisa lihat ya. Lihat gitu aja sudah ngeri enggak ibu-ibu? Ngeri ya, pinter sekali yang bikin make up. Kita lihat begitu saja kita rasanya aduh sudah merinding, ngilu. Kalau kita melihat wajah asli Yesus itu sudah tidak kelihatan. Seperti Matthew kemarin, ibu-ibu sadar kalau itu Matthew? Enggak ya, enggak kelihatan ya. Saya sendiri juga, bukan Matthew gitu. Tapi sungguh ketika Yesus disesah, ibu-ibu lihat ya. Ini sesah Romawi itu memakai cambuk yang seperti ini. Di sini ini ada metal itu apa namanya? Besi, logam ya, ada logam. Lalu yang ini runcing-runcing ini adalah tulang domba. Jadi pakai tulang, betapa tajamnya. Bayangkan ibu-ibu ketika itu ditancapkan, cak, itu langsung merobek kulit dan pasti ada daging yang terbawa, yang terambil. Kita telusu penai loh saudara. Iya enggak? Telusu penai rasanya wah setengah mati gitu ya. Si Wilen itu aja sudah setengah mati. Bayangkan Yesus. Dan ini cambuk ini bukan cambuk yang kaku. Artinya apa? Ketika itu dicambukkan ke punggungnya, bisa kena wajahnya enggak? Bisa. Bisa kena perutnya enggak? Bisa saudara. Karena ini ada 3 dan itu lentur ya, maka kalau dicrok gini saudara itu bisa kemana-mana. Dan bayangkan itu daging dicabik-cabik, darah mengalir, wajahnya hancur. Itu yang dialami oleh Yesus. 50 kurang 1, 49 kali. Ya, Yesus mengalami penyesahan, tidak cuma disesah. Ibu-ibu bayangkan Yesus itu sejak malam makan perjamuan terakhir dia nggak tidur. Dia dibawa ke sana, dia dianiaya. Dia nggak tidur sampai besoknya dia dianiaya. Bayangkan dia sangat lemah, dia ngantuk. Saudara kalau nggak tidur semalaman aja rasanya kan seperti orang nggak ngijek tanah ya, betul ya. Nah ini Yesus dalam keadaan yang seperti itu masih saudara harus dianiaya, harus disesah, harus mengalami penganiayaan. Ada mahkota duri, coba diklik ya. Mahkotanya itu 5-10 cm panjangnya durinya. Dan ini bukan mahkota yang besar. Kalau kita lihat itu kan mahkotanya biasanya kalau orang di film atau drama itu kan mahkotanya besar ya. Jadi melingkar di sini ya. Sorry. Tapi mahkota Yesus itu kecil. Jadi dipaksa masuk. Nah, jadi kalau dipaksa masuk ibu-ibu bisa bayangkan durinya itu pasti nancep. Jadi kalau mahkotanya besar kan dia cuma di depan aja. Enggak, ini mahkota kecil yang dipaksa untuk masuk. Jadi ditancapkan. 10 cm seberapa ya? Sekitar segini mungkin saudara ya. Sangat besar, duri yang sangat besar. Dan menurut arkeologis ini adalah paku yang digunakan untuk kaki Yesus dan juga tangan Yesus. Ini paku yang sangat besar. Yesus mengalami itu semua saudara. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Tetelestai. Yesus bilang apa? Sudah selesai. Jadi Yesus mati bukan karena dia kehabisan darah, bukan karena dia teraniaya, bukan karena dia lelah, enggak. Karena dia bilang tetelestai, lalu dia bilang Tuhan kepadamu kuserahkan nyawaku, dia mati. Ketika Yesus bilang tetelestai itu artinya apa? Yang pertama, hutang dosa kita sudah lunas, dibayar. Kita sudah tidak berhutang sama Tuhan. Kalau nanti kita pulang ke surga, dosamu ini loh seabrek-abrek. Bilang, Yesusku sudah bayar lunas semua dosa-dosaku. Yang kedua, ketika Yesus bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Ada penghakiman atas dosa kita yang sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya, kita seharusnya dihukum. Ya, seharusnya kita yang disesah. Seharusnya kita yang pakai mahkota duri. Seharusnya kita yang ditancapkan paku. Ya, harusnya kita. Tapi itu sudah ditebus, sudah dilakukan oleh Yesus. Dan yang ketiga, kata tetelestai dalam zaman itu saudara, itu digunakan ketika perang, dalam militer. Ketika peperangan itu telah usai, peperangan itu telah dimenangkan, maka sang jenderal akan bilang tetelestai. Artinya apa? Peperangan bersama dengan setan sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita sudah menang bersama Yesus. Setan sudah kalah.
Ya, jadi yang pertama ada pengharapan yang baru buat hidup kita. Pengharapan apa? Pengharapan untuk menang atas setan. Jadi kita tidak diikat lagi oleh belenggu dosa, untuk belenggu masa lalu, dakwaan setan. Kita sudah merdeka, kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan. Setan sudah kalah dan kita sudah menang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi itu yang pertama, ada pengharapan yang baru bahwa kita bisa mengalahkan setan yang sudah kalah di bawah salib Kristus. Yang kedua, ada harapan untuk menang atas kematian. Ya, katakan bersama dengan saya, menang atas kematian. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, yaitu kita semua, yang seumur hidup takut kepada maut. Ibu-ibu, saya tanya, siapa di sini yang tidak takut maut? Tidak ada ya? Kita semua takut mati. Kita semua takut mati. Mati apa aja? Takut mati perekonomian, kerja keras. Takut mati hubungan berusaha. Sebaik mungkin ada orang yang suka menyenangkan orang lain. Kenapa? Supaya saya dianggap. Supaya saya nggak ditinggalkan. Suka menyenangkan orang lain. Kita takut pekerjaan kita mati, takut keluarga kita mati, takut fisik kita mati. Minum obat, makan makanan yang sehat, olahraga, betul nggak? Kita semua takut mati. Karena kita tahu, kita berpikir, kita merasa bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tapi kita melihat hari ini ada harapan yang baru. Bahwa kita tidak perlu takut kematian. Amin. Tidak perlu takut maut. Kita sudah menang atas maut. Bahkan kematian itu dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Jadi sekarang kematian apapun itu jangan takut. Kematian apapun, kematian fisik, kematian rohan, kalau kematian rohani harus takut saudara ya, kita harus bangun hidup kita. Kematian finansial, kematian hubungan, jangan takut. Itu adalah awal dari kebangkitan dan hidup kita. Ya. Ibu-ibu, ada satu hal penting, kenapa Yesus itu harus mati dan dia harus bangkit. Yesus itu harus mati, kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang sejati. Artinya apa? Artinya Yesus itu layak untuk menjadi penebus yang mencurahkan darah. Penebus itu harus tercurah darahnya. Jadi nggak bisa Allah ya, nggak bisa Allah yang nggak punya tubuh, nggak bisa. Harus yang bisa tercurah darahnya. Makanya Yesus itu layak jadi penebus. Kalau Yesus bukan manusia, Yesus tidak layak untuk menjadi penebus. Tapi Yesus membuktikan dirinya bahwa dia mati. Artinya dia manusia sejati. Dia layak menjadi penebus yang mencurahkan darahnya. Yang kedua, Yesus itu bangkit. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah sejati. Dia tidak hanya sekedar manusia, dia Allah sejati. Dan itu membuat dia layak menjadi penebus. Kenapa? Karena kalau cuma manusia, manusia itu berdosa. Manusia itu cacat, manusia itu bercela. Tapi penebus itu tidak boleh bercacat. Penebus itu harus sempurna. Dan karena Yesus adalah Allah, maka dia layak menjadi penebus sebab dia adalah Allah yang sempurna. Jadi hari ini tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau ada orang yang tanya, buktinya apa? Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Bilang, Yesusku mati, Yesusku bangkit. Dia layak menebus dosa kita. Ya saudara, Yesus menebus kita dari kematian, Yesus menebus kita melalui kematian. Semua orang takut mati, tadi saya bilang ya, perasaan yang mati, pekerjaan yang mati, keuangan yang mati, keluarga yang mati, kasih yang mati, relasi yang mati, pelayanan yang mati, tubuh yang mati, kita semua takut. Kita semua menghindari yang namanya kematian. Tapi Tuhan kita itu masuk ke dalam kematian untuk menghidupkan kita. Yesus kita melalui kematiannya, ia menghidupkan kita, menghidupkan umatnya.
Maka Yesus menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Coba bilang, senggol kanan kiri. Kematian bukan akhir dari segalanya. Enggak, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal yang baru untuk sebuah perjalanan dan harapan yang baru. Jadi kalau hari ini ibu-ibu merasa aduh keluarga saya seperti mati gitu ya. Keuangan saya seperti mati. Fisik saya ini mati bu, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, relasi kita dengan orang yang kita kasihi mati. Jangan kita terkungkung lalu kita berpikir wah ini akhir dari segalanya. Enggak. Seperti Yesus, dia mengalami kematian, itu bukan akhir, itu awal. Mungkin saat ini kita merasa sesuatu di sekitar kita itu mati, pekerjaan kita mati, segala yang kita usahakan mati, pelayanan kita mati. Itu bukan akhir, itu awal ibu-ibu. Kita tidak akan berhenti di kematian. Akan ada kehidupan, akan ada kebangkitan, akan ada kemenangan buat setiap kita. Amin, tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi kalau hari ini sedang melalui itu semua enggak apa-apa. Sebab itu bukan akhir, kita masih berjalan, kita masih akan sedang melalui yang namanya kebangkitan. Ada kebangkitan setelah ini semua, kita boleh melalui ini tapi untuk bangkit dan untuk menang. Ya, bagian kita bukan kematian. Dunia selalu hanya memberikan harapan yang semu. Makanya saya bilang apa harapan yang sejati hanya dalam Yesus. Harapan semu itu dari dunia. Kenapa semu? Karena setiap hari kita berjalan kepada kematian. Ya, kepada kesakitan, kepada kegagalan, kepada kemerosotan, kepada kebangkrutan. Itu yang kita jalani setiap hari tanpa Yesus. Semu, seakan-akan ada hari besok, tapi kita hidup besok pagi sudah kurang 1 hari mau mati. Jalan 1 hari lagi, waduh, tubuh semakin merosot, betul enggak? Orang semakin tua tidak semakin sehat, orang semakin tua pasti semakin menurun. Jalan 1 hari, boyoke sakit saudara. Betul enggak? Jalan 1 hari lagi, apanya lagi, kepalanya yang sakit. Jalan 1 hari lagi, ada masalah dalam pekerjaan, turun merosot. Jadi tidak ada harapan yang diberikan oleh dunia. Tapi di dalam Yesus, sekalipun kita melalui itu semua, kita tidak akan berakhir di bawah. Memang kita akan turun, tapi kita akan naik lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi pegang harapan kita bersama dengan Tuhan. Jangan percaya harapan dunia, pegang janji Tuhan. Kita nyanyi lagi ya. Engkaulah sumber pengharapan, darahmu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, kita mengalami apa ibu-ibu? Yes, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-mujizatnya di hidupku. Tepuk tangan buat Allah kita, ya. Jadi kematian Yesus itu memenangkan kita. Ibu-ibu coba kita lihat gambar ini. Ini gambar pohon yang sangat besar. Ini gambar pohon yang sangat kokoh. Ibu-ibu tahu enggak? Sebelum pohon ini ada, sebelum pohon ini tumbuh menjadi besar dan tinggi, ada satu benih yang harus ditanam, yang harus masuk ke dalam tanah, dan yang harus mati. Harus ada satu benih yang mati di dalam tanah, terkubur dalam, untuk menghasilkan satu pohon yang kokoh, satu pohon yang besar, satu pohon yang indah. Sama seperti pondasi rumah, kita tidak bisa melihat pondasi atau kita tidak bisa melihat bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat indah, tanpa ada pondasi yang ditanam di dalam. Semakin dalam pondasi itu, semakin kokoh bangunan itu.
Semakin dalam biji ditanam, semakin kokoh dan kuat pohon itu akan tumbuh tinggi dan indah. Kalau hari ini kita sedang merasa ditanam oleh Tuhan, kita sedang merasa di bawah, dihancurkan oleh Tuhan, kita sedang merasa mati di dalam tanah itu, jangan-jangan Tuhan sedang membentuk kita supaya kita jadi bangunan yang kokoh, jadi pohon yang kokoh, jadi pohon yang semakin kuat, yang semakin tinggi, yang semakin indah, sama seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Jadi kematian bukan akhir segalanya, kegagalan bukan akhir segalanya. Kalau hari ini kita sedang melalui itu, ingat ketika kita dibaptis, ya, kita dicemplungkan, diceburkan ke dalam air, menunjukkan bahwa kita harus mati. Memang kita harus mati kepada segala yang buruk. Dan tapi kita tidak berhenti di dalam air. Ibu-ibu mau terus di dalam air? Mati sungguhan ya. Kita tidak terus di dalam air, kita dibangkitkan. Kita tidak terus dalam keterpurukan. Kita tidak terus dalam kegagalan, dalam sakit penyakit. Tidak terus, itu ada supaya membersihkan kita. Jiwa kita, karakter kita, sifat kita yang buruk, yang egois, yang pemarah. Nah itu saudara, itu dihancurkan. Lewat apa? Penderitaan. Lewat kematian, lewat kegagalan. Tapi gak berhenti di situ. Kita akan dibangkitkan, kita akan menang, kita akan tumbuh besar dan kokoh bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kalau Tuhan kita hidup, bagian kita adalah kehidupan dan bukanlah kematian. Bahkan satu kali kelak saudara, kita akan betul-betul dibangkitkan. Tubuh kita yang tua, ya, wajah kita yang keriput, ya. Mungkin nanti ketika Tuhan datang kita sudah mati, tapi kita akan dibangkitkan dari makam kita, tulang-tulang kita akan punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Kalau sekarang dengkulnya sakit saudara, besok enggak ada itu dengkul sakit, itu enggak ada saudara ya. Kalau sekarang itu rada bongkok saudara, besok enggak ada itu bongkok-bongkok, enggak ada. Penglihatan kita jelas, tubuh kita sempurna, pengetahuan kita sempurna. Gak ada yang namanya semakin tua semakin menurun, semakin sakit, gak ada. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang ajaib. Amin. Jadi hari ini kalau kita sedang hidup, ayo kita hidup dengan penuh pengharapan. Hidup yang semangat, ada harapan baru. Bersama dengan Yesus ada hari esok. Ya, ada hari esok yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebangkitan, bahkan satu kali kelak. Bagianku bukan mati, bagianku hidup bersama dengan Yesus. Kalau hari ini harus berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam kesusahan, berjalan dalam kegagalan, berjalan dalam kematian, akan ada kebangkitan, akan ada kehidupan, akan ada kemenangan. Tepuk tangan buat Allah kita.